Tak benarkan 1 inci pun, laut atau darat. Ambalat, laut yang tenang tapi nyaris memicu perang. Bukan cuma soal laut, ini soal harga diri. Halo, selamat datang kembali di trendingdunia.com. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua lagi sehat, bahagia, dan pastinya siap buat ngulik hal-hal menarik yang lagi bikin dunia ramai banget belakangan ini. Jadi siapin posisi paling nyaman kamu, karena kita bakal bahas sesuatu yang mind-blowing banget. Kalian tahu nggak sih, kadang yang namanya konflik itu nggak selalu dimulai dari tembakan atau ledakan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, garis di peta. Dan hari ini, kita bakal ngobrol santai tapi dalam banget soal salah satu wilayah paling sering bikin panas antara Indonesia dan Malaysia. Yep, Blok Ambalat. Sebuah area di Laut Sulawesi yang kelihatannya cuma laut biru biasa, tapi ternyata menyimpan nilai miliaran dolar dan bahkan bisa bikin hubungan dua negara serumpun ini naik turun selama puluhan tahun. So, grab your coffee, duduk santai, karena cerita ini nggak sesederhana rebutan minyak di laut. Ini tentang kedaulatan, harga diri bangsa, dan gimana sejarah lama bisa tiba-tiba hidup lagi di tahun 2025. Kamu yang lagi nonton ini? Iya kamu. Belum lanjut? Klik dulu tombol subscribe-nya ya. Terus like, komen, dan share biar kita bisa tumbuh bareng di sini. Jadi gini, di PT Indonesia bagian timur, tepatnya di antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia, ada satu area laut bernama Ambalat. Dari dulu wilayah ini tuh udah jadi rebutan dua negara. Kenapa? Karena di bawah lautnya tersembunyi cadangan minyak dan gas yang gede banget. Dan kalau ngomongin sumber daya, ya pasti ujung-ujungnya bukan cuma soal ekonomi, tapi juga politik, bahkan militer. Tahun 2005 sempat heboh banget. Kapal perang Indonesia dan Malaysia saling hadang di sana. Mereka nggak sampai saling serang, tapi udah cukup bikin suasana panas banget. Dan dari situ istilah Ambalat memanas mulai jadi headline yang sering muncul tiap beberapa tahun sekali. Fast forward ke 2025. Setelah sekian lama adem ayem, isu ini boom, naik lagi. Media lokal mulai ramai ngomongin soal rudal taktiskan yang katanya dikerahkan Indonesia di Kalimantan Timur. Dan dari situ rumor pun mulai muter kemana-mana. Oke, biar clear. Ambalat itu bukan pulau, tapi blok laut yang posisinya strategis banget. Letaknya di antara jalur perdagangan internasional Laut Sulawesi. Dan di bawah lautnya ada cadangan minyak dan gas alam yang diperkirakan bisa mencapai jutaan barel. Dan Indonesia menganggap Ambalat adalah bagian dari kedaulatan kita karena posisinya masih di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia menurut peta UNCLOS 1982. Tapi Malaysia punya klaim sendiri yang mereka sebut sebagai Blok ND7 dan ND8 versi mereka. Jadi dua negara ini basically punya dua peta berbeda dengan garis batas laut yang tumpang tindih. Sound simple, right? Tapi kalau dua negara punya dua versi kedaulatan, hasilnya ya jelas tegang. Dan tebak siapa yang pertama kali nemuin potensi minyaknya? Perusahaan Malaysia. Mereka sempat ngasih izin eksplorasi ke Petronas. Dan Indonesia nggak tinggal diem. TNI AL langsung kirim kapal buat patroli. Itu awal mula Ambalat krisis versi modern. Sekarang kita maju ke tahun ini, 2025. Situasi global lagi panas. Banyak negara mulai show off kekuatan militernya. Dan di tengah semua itu, Indonesia juga lagi sibuk bikin ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur yang wilayahnya, dekat banget sama Ambalat. Beberapa bulan lalu muncul laporan kalau Indonesia udah menempatkan rudal balistik taktiskan di wilayah Kalimantan Timur. Dan walaupun belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Pertahanan, kabar ini langsung viral. Malaysia pun mulai bereaksi. Di sisi lain, aktivitas perdagangan laut di perbatasan juga makin padat. Ada laporan penyelundupan, ada juga kabar kalau kapal Malaysia yang masuk wilayah Indonesia buat berdagang, tapi nggak pakai izin resmi. Dan disinilah media mulai bikin headline besar. Ketegangan Ambalat memanas lagi. Padahal kalau dilihat dari sisi diplomatik, dua negara masih dalam kondisi aman. Tapi ya di dunia sekarang persepsi itu kadang lebih kuat daripada kenyataan. Apalagi kalau udah dicampur emosi nasionalisme. Oke, jadi sedikit teknis. Rudal kan yang katanya ditempatkan itu adalah taktis balistik buatan Turki yang punya jangkauan sampai 280 km. Artinya kalau beneran dikerahkan di Kalimantan Timur, secara teori bisa menjangkau area perbatasan. Tapi itu bukan berarti Indonesia mau perang. Lebih ke sinyal bahwa kita siap mempertahankan wilayah kalau ada provokasi. Kayak bilang, kita nggak cari masalah, tapi jangan main-main sama batas negara, oke? Dan langkah itu pun disambut dengan gestur diplomatik dari Malaysia.
Mereka kirim kapal patroli, tapi juga kirim sinyal damai lewat jalur komunikasi antar militer. Dua-duanya sama-sama jaga muka, tapi juga jaga jarak. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya, Indonesia dan Malaysia itu serumpun. Banyak budaya, bahasa, bahkan makanan yang mirip. Tapi tiap bahas wilayah, suasananya langsung berubah jadi tegang. Padahal kalau ditarik ke sejarah, akar masalah Ambalat tuh sebenarnya karena perbedaan tafsir peta setelah lepasnya Timur-Timur. Perbatasan laut belum disepakati sepenuhnya, dan itu yang bikin grey area sampai sekarang. Dari sisi politik, isu kayak gini sering banget dipakai buat nunjukin kekuatan. Di Indonesia, jadi bukti negara tegas jaga kedaulatan. Di Malaysia, bisa jadi simbol kita juga nggak kalah. Tapi yang menarik, di balik semua itu, ada nilai diplomasi yang luar biasa. Dua negara ini tahu kapan harus tegas dan kapan harus duduk bareng. Dan itu yang bikin konflik Ambalat sampai sekarang belum pernah benar-benar meledak jadi perang terbuka. Semua orang pikir konflik Ambalat itu cuma soal batas wilayah. Padahal, kalau ditelusuri lebih dalam, ini bukan cuma tentang garis di peta, tapi tentang harga diri bangsa dan ekonomi yang luar biasa besar. Bayangin aja, di bawah perairan itu tersembunyi cadangan minyak dan gas yang nilainya miliaran dolar loh. Dan disinilah semuanya mulai panas. Kapal-kapal patroli Indonesia dan Malaysia mulai main dekat, bahkan sempat berhadapan dalam jarak yang bikin deg-degan. Tapi uniknya, dua negara ini tetap berusaha kalem di depan publik. Kayak dua teman yang lagi berantem tapi nggak mau kelihatan di depan orang banyak. Selain laut, langit juga jadi saksi. Pesawat tempur TNI sempat melakukan patroli udara di atas kawasan itu. Bukan buat cari masalah, tapi buat nunjukin kalau kita hadir di sana. Karena kalau enggak, dunia bakal ngira wilayah itu kosong dan bisa diklaim siapa aja. Tapi Malaysia juga nggak tinggal diam. Mereka kirim kapal riset, helikopter, dan unit militer khusus buat observasi wilayah. Tiap langkah selalu diikuti dengan diplomasi manis, tapi atmosfer di lapangan tegang men, kayak nonton film perang dingin versi Asia Tenggara. Nah, ini bagian yang tricky banget. Di meja diplomasi, Indonesia dan Malaysia sama-sama pakai bahasa halus, penuh senyum dan seolah semua baik-baik aja. Tapi di balik layar, tiap Kementerian Luar Negeri lagi kerja keras nyari celah hukum buat mempertahankan klaimnya. Malaysia bawa argumen berdasarkan peta 1979 mereka sendiri yang sebenarnya nggak diakui PBB. Sementara Indonesia ngotot kalau Ambalat jelas masuk dalam zona ekonomi eksklusif kita berdasarkan UNCLOS 1982. Dan yang menarik, bukan cuma dua negara ini yang ngelirik kawasan itu. Ada perusahaan migas asing juga yang ikut melobi dari balik layar. So, ya, ini bukan cuma soal siapa yang punya laut, tapi siapa yang pegang kuasa atas energi masa depan. Kalau kita lihat sekarang, konflik Ambalat memang nggak separah dulu. Tapi itu bukan berarti udah selesai. Negosiasi masih terus berjalan. Kadang maju, kadang stuck di situ-situ aja. Indonesia udah memperkuat pos penjagaan, membangun pangkalan kecil, bahkan memastikan wilayah itu tetap dipatroli rutin. TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara terus bersiaga, bukan buat perang, tapi buat jaga simbol kedaulatan. Karena di dunia internasional, presence is power. Selama kita hadir, berarti kita ada. Dan selama kita ada, dunia tahu Ambalat bukan area abu-abu, itu bagian dari Indonesia. Jadi guys, dari cerita Ambalat ini kita bisa belajar banyak hal. Bahwa di dunia yang makin modern, perang bukan cuma soal senjata, tapi soal narasi. Dan kadang batas antara konflik nyata dan konflik persepsi itu tipis banget. Indonesia lewat langkah-langkah strategisnya cuma pengen satu hal, kedaulatan yang dihormati. Dan Malaysia pun di sisi lain pengen diakui setara. Dan mungkin di tengah tensi itu yang kita butuhin bukan siapa yang menang, tapi siapa yang bisa tetap tenang. Karena pada akhirnya, laut itu bukan cuma garis pemisah, tapi juga jembatan yang menghubungkan dua bangsa. Oke guys, that's all for today's episode. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, yang nyelip di antara sejarah, politik, dan logika, jangan lupa buat support channel ini, biar maksudnya kita, bisa terus bikin konten investigasi santai tapi dalam kayak gini. Stay curious, stay kind, and always remember, setiap perbedaan punya cerita dan setiap cerita pantas didengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Peace out and keep your mind open.